kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam manajemen logistik beserta contohnya. Oke, dokumen-dokumen layanan logistik ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengiriman barang begitu, baik di negara muatan maupun di negara tujuan. Nah, berikut akan kami tayangkan ya. Tonton sampai habis dan jangan lupa like and subscribe. Baik, kita sampai pada dokumen yang pertama. Yang pertama adalah shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang dibuat oleh pihak penjual barang atau shipper dan pihak kedua, yaitu perusahaan pelayaran, penerbangan, atau perusahaan logistik, yang menunjukkan kesepakatan antara proses pengiriman barang. Shipping instruction berisi nama shipper, nama penerima, notify address, pelabuhan muat, nama dan jenis barang, jumlah berat dan volume, commercial invoice, notify party, dan tanggal. Baik, di sini kami sudah membuat satu contoh dokumen shipping instruction, bisa dilihat di sebelah sini. Kami akan ceritakan detail-detailnya. Yang pertama, kami memilih PT, membuat sebuah PT, yaitu adalah PT Mentari Pertama. Di sini ada alamat lengkapnya. Lalu di sebelah sini juga ada PT penerimanya. Alamat penerimanya yaitu di daerah Georgetown, Penang Island. Lalu ada kode posnya dan negara penerimanya, yaitu adalah Malaysia, dan ada nomor teleponnya serta nama penerimanya. Lalu kami juga cantumkan di sini perusahaan ekspedisi atau forwarding agent, yaitu adalah Send Me ID. Lalu ada juga alamat ekspedisinya di mana. Setelah itu adalah notify party ya, atau bagaimana pengiriman barang itu akan berjalan. Di sini adalah metode untuk pengirimannya, yaitu kami menggunakan metode udara atau air. Ya, lalu ada port of landing, di mana barang tersebut akan landing, yaitu di Penang, tepatnya di Swettenham. Lalu tempat di mana barang itu diterima ada di Penang City. Lalu tanggal departure, date of departure 3 September 2024, dan final destination-nya ada di Malaysia. Lalu setelah itu ada keterangan barang atau detail barang. Di sini ada 390 karton of pallet ya. Jadi ada 390 pallet yang akan dikirim yang berisikan doors and window, yaitu pintu dan jendela. Jadi kita dari Bekasi sini mengirim pintu dan jendela ke daerah Malaysia, ke daerah Penang Island menggunakan udara begitu. Lalu ada tempat dan tanggal di mana surat tersebut dibuat, Bekasi 3 September 2024, tanda tangan dari perusahaan PT Mentari Pertama dan tanda tangan dari pembuat surat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu isi dari shipping instruction. Yang kedua ada release order, adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti penjemputan kontainer atas nama pihak tertentu. RO dibuat oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirimkan barang. Di sini kami telah membuat contoh surat RO yang berisi barcode yang berisi nomor resi RO. Lalu yang kedua ada depo, yaitu dari PT Mentari Pertama. Lalu servis kontainer yang berasal dari Bekasi dengan tujuan Wonosobo. Dan yang terakhir, jumlah kontainer yang dipesan adalah 3 unit dengan tipe 20 GP. Ketiga ada surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. Kami telah membuat satu contoh perintah muat yang berisikan tanggal, alamat, penerima. Di sini kami membuat PT Bintang Langit yang berada di Yogyakarta. Kami mengirimkan barang-barang furnitur seperti meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Di sini terdapat juga jumlah dan harga per item dengan keterangan kondisi baik. Lalu ada juga informasi penerima dengan nama penerima, perusahaan, dan alamatnya.
keempat ada surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus mengirimkan surat jalan kepada perusahaan tracking agar mendapatkan bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan. Surat ini berisikan jenis-jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari pengirim barang, supir, dan petugas gudang. Di sini kami membuat surat jalan ekspedisi. Di sini kami memakai nama PT Mentari Pertama. PT ini menerima barang seperti pintu, meja, kursi, lemari, dan lain-lain, disertai dengan keterangan jumlah unitnya. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa atau ekspedisi. Surat ini kurang lebih sama dengan surat jalan ekspedisi, bedanya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Jika surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan adalah pihak ekspedisi, sedangkan surat jalan pabrik dikeluarkan oleh pengirim atau pihak penjual. Di sini kami telah membuat contoh surat jalan pabrik. Yang pertama, ada nama perusahaan, PT Mentari Pertama, kemudian ada alamat pengirim, nama perusahaan penerima, PT Bintang Langit, dan alamat penerima yang bertempatan di Yogyakarta. Barang yang kami kirim yaitu pintu, lemari, meja, dan sofa, dan jumlah barang, harga satuan yaitu unit, dan keterangan barang. Di sini juga ada tanggal pengiriman yaitu 13 September 2024. Equipment Interchange Receipt. Depo Pelayanan mengeluarkan dokumen EIR kepada jasa ekspedisi. Dokumen ini mencakup informasi pada kontainer untuk proses identifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab. EIR terdapat dua macam, yaitu EIR pelabuhan muat dan EIR pelabuhan tujuan. EIR berisi informasi tentang daftar nomor peti kemas, kode kapal dan pelayaran, posisi susun, dan posisi penyimpanan. Di sini kami membuat equipment interchange receipt. Kami memakai nama PT Mentari Pertama Cabang Terminal Peti Kemas Patimbang. Di sini ada gambar yang menunjukkan posisi barang pada kontainer beserta simbol-simbol kode packing, dan ada nama pengirim dan penerimanya. Oke, sampai ke bagian surat yang ketujuh, yaitu adalah Bill of Lading. Bill of Lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya adalah surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim, penerima dengan carrier atau pelayaran. Bill of Lading sendiri memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar, cara pembayaran, nama penerima, tanggal, dan tanda tangan. Oke, di sini kami telah membuat satu contoh surat Bill of Lading. Kalau misalkan dilihat-lihat nih, Bill of Lading ini sedikit mirip dengan shipping instruction ya, tapi ternyata mereka itu berbeda. Perbedaannya letaknya di mana? Shipping instruction ini dibuat oleh pihak pengirim, sedangkan Bill of Lading dibuat oleh pihak ekspedisi. Nah, kalau ingin membuat Bill of Lading ini harus buat shipping instructionnya dulu. Jadi bisa dibilang shipping instruction ini adalah sebuah dasar surat pengiriman, nantinya akan bisa dibuat ke Bill of Lading begitu. Lalu ada juga yang membedakan di sini antara surat shipping instruction dan Bill of Lading adalah barcode, yaitu barcode yang nantinya akan di-scan di pelabuhan. Baik, kita sampai ke dokumen yang ke-8, yaitu adalah Delivery Order. Delivery Order adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual atau pengirim dengan pembeli atau penerima yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Fungsinya adalah sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual ke pihak pembeli. Yang kedua, memberikan rincian barang secara jelas. Dan yang ketiga, sebagai bukti bahwa pembeli telah menerima barang melalui tanda tangan yang tercantum dalam delivery order. Baik, di sini kami telah membuat satu contoh surat delivery order yang berisikan tentang yang pertama harus ada nama PT-nya, yaitu PT Mentari Pertama. Lalu ada alamat lengkapnya. Setelah itu ada alamat penerimanya, yaitu adalah PT Bintang Langit, dan alamat penerimanya juga harus lengkap. Setelah itu ada detail pengiriman barang seperti dikirim dengan apa. Di sini kami dikirim dengan menggunakan kendaraan truk. Lalu nomor kendaraannya berapa? Berat bawaan awal 100 kg, berat bawaan akhir pun tetap harus 100 kg. Lalu setelah itu ada agen atau transportir. Di sini ada menggunakan pihak ekspedisi Send Me ID. Dan ada alamat
jelasnya juga alamat ekspedisinya. Lalu ada kode barang ya, kode barangnya berapa, lalu ada jenis barangnya. Di sini kami mengirimkan sofa bed gitu ya. Lalu ada jam berapa, ada jam berangkat, jam tiba, jam mulai bongkar, jam selesai bongkar, jam tiba di depo, itu semuanya harus lengkap dan tertera dengan jelas di surat ini gitu. Lalu ada tanda tangan, tempat tanda tangan dari si pengirim dan penerima, lalu ada tanda tangan dari si drivernya gitu. Invoice adalah dokumen yang memuat catatan-catatan detail mengenai suatu barang, terutama produk yang telah dibeli oleh pelanggan, beserta harga yang telah disepakati sebagai bukti transaksi dan digunakan untuk penagihan. Maka invoice dibuat dalam rangkap 3. 1 lembar untuk pembeli, 1 lembar untuk penjual, dan 1 lembar untuk arsip atau dokumen. Invoice berisi tabel yang menunjukkan keterangan barang yang akan dikirim. Di sini kami akan mengirimkan barang berupa meja, pintu, lemari, sofa, dan barang furnitur lainnya. Lalu terdapat keterangan harga, jumlah barang, dan total harganya. Lalu juga ada keterangan pajak dan total harga yang harus dibayar serta disertai nomor rekening. Sampai ke dokumen yang terakhir, yaitu adalah berita acara surat terima barang. Berita acara adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. Berita acara surat terima barang ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Jadi di sini kami telah membuat satu contoh dokumen berita acara surat terima barang. Nah, di sini ada keterangannya bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini pada hari Senin tanggal 23 September 2024. Ada nama pengirimnya yaitu PT Mentari Pertama dengan alamatnya. Lalu ada nama pengirimnya, nama penerimanya PT Bintang Langit dan alamatnya. PT Mentari Pertama disebut sebagai pihak pertama dan PT Bintang Langit disebut sebagai pihak kedua. Lalu setelah itu ada keterangan nama barang, yaitu pintu, meja dan kursi makan, lemari pakaian, dan sofa tamu. Lalu ada jumlahnya. Setelah itu ada tanda tangan daripada pihak pertama dan pihak kedua. Nah, itu dia 10 dokumen yang kami sebutkan tadi. Nah, sekarang kami tantang sama kalian yang nonton video ini untuk membuat setidaknya satu contoh jenis dokumen layanan logistik yang telah kami sebutkan tadi. Hayo, kira-kira pada bisa nggak nih? Nah, kalau kalian misalkan masih merasa kesusahan atau masih belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.